Halo teman-teman, kita lanjut lagi serial kedua atau selanjutnya ya dari uji hipotesis dua populasi untuk membahas soal-soal. Ya, seperti biasa kita mengingatkan yang kita lakukan adalah uji dua populasi dengan sampel independen ya. Lalu ini juga tadi kalau Anda belum paham bisa melihat video sebelumnya. Secara prinsip ya, tentu dua populasi yang kita lakukan adalah sampel independen dengan melihat dua kondisi, apakah standar deviasinya diketahui atau tidak diketahui. Kalau diketahui, kita bisa langsung menggunakan pendekatan distribusi Z ya, dengan zat hitungnya dengan rumus seperti ini. Kalau tidak diketahui, kita cek dulu apakah standar deviasi dari populasi 1 dan 2 sama atau bahkan sebaliknya tidak sama. Kalau sudah ketemu baru kita bisa, kalau sudah ketemu ya dengan menguji ini dengan menggunakan F hitung ya, lalu ketemu ya, kan bisa kita lakukan memilih. Kalau yang sama menggunakan T hitung dengan rumus yang sebelah kiri, kalau berbeda menggunakan rumus T hitung yang sebelah kanan. Nah, untuk menguji tahu 1 dan tahu 2 ini atau variansi 1 dan variansi 2 ini berbeda dengan menguji variansinya, yaitu dengan menggunakan F hitung. Rumusnya adalah S1 kuadrat bagi S2 kuadrat. Diadu dengan apa? Dengan F tabel. F tabel itu parameternya adalah alfa, P1 derajat bebas 1 dan derajat bebas 2 ya. Oke, supaya tidak membuang waktu, kita akan masuk ke soal bagian selanjutnya ya. Nah, contoh berikutnya adalah tetap menggunakan soal yang ini ya, dengan soal yang lama ya. Soal yang lama, kita melihat kalau menggunakan soal yang dulu ya, menggunakan contoh sebelumnya, seandainya ingin diuji adalah pernyataan bahwa jumlah kejahatan di Polres XA lebih besar daripada jumlah kejahatan di Polres XB ya. Yang soal yang sebelumnya kan kita tahu ya. Di sini kita tahu bahwasanya rata-rata A ya. Rata-rata A itu ya, itu sama dengan rata-rata B. Sekarang kita akan cek ya. Ingin dulu apakah pernyataan bahwa rata-rata jumlah di A lebih besar ya kan daripada Polres B. Berarti nanti kita buat lagi nih hipotesis nolnya ya. Nah, dan hipotesis satunya. Di sini dibahas ya, berarti kan yang ingin diuji kan tadi disampaikan lebih besar. Jadi selalu konsepnya adalah jangan salah, yang seandainya ingin diuji ya, kata-kata diuji pernyataan bahwa rata-rata jumlah kejahatan lebih besar. Berarti ini adalah hipotesis kerja kita, ini adalah H1 ya. Jadi sebenarnya kita ingin membuktikan bahwasannya rata-rata dari Polres A itu lebih besar daripada rata-rata dari Polres B. Nah, hipotesis nolnya adalah berarti kan mu A ya lebih kecil sama dengan mu B. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita salah ya untuk memahami persoalan. Selalu fokus kita adalah di hipotesis satunya ya, karena itulah yang kita akan bekerja ya. Ini satu arah ya, menggunakan contoh seandainya ingin diuji pernyataan bahwa rata-rata jumlah XA lebih besar daripada Polres XB dengan ternyata 5%, ujilah pernyataan tersebut ya. Maka di sini sudah jelas ya, yang soal yang sebelumnya ini distribusinya normal ya. Nah, berarti nanti kita bisa menggambarkan ini ya, sisi kanan ya. Di sisi kanan tolakannya adalah 5%. Ini kenapa? Ya, 5% karena tidak dibagi 2. Berarti di sini luasnya alfanya ini luasannya adalah 5%, 0,05. Dicek di tabel ya. Di tabel itu ini nilainya adalah tumbuh ini adalah 1,64. Apa sih 1,64? Ini 1,64 adalah merupakan nilai sumbu Z ini ya saat alfanya itu sama dengan ini 0,05, maaf,
sama dengan 0,05 ya. Ya, Z alfa itu sama dengan 1,04. Nah, dari sini kita tinggal masukkan rumusnya ya. Rumusnya apa? Rumusnya menggunakan rumus untuk lebih besar sama dengan lebih besar daripada pores A1. Berarti ini kan ada selisih ya. Ya, ada selisih. Kita akan buktikan sama rumusnya seperti tadi ya. X1 minus X2 ya. Sudah kita bahas ya. Langsung kita masukkan di sini 180. Dari mana 180? Dari sampel rata-rata sampel 1 ya. Rata-rata sampel 2 dibagi ragam atau variansi dari sampel 1 dan dibagi data 1 ditambah ragam sampel 2 dibagikan 2 dapat 4,15 ya. Secara logika, sekali lagi secara logika 4,15 itu berada di ini kan 1,64 nih ya. Ini saya asum ini kan 1,64 nih, 1,64. Ini salah ya, lokasinya nggak di sini ya. Ini Z alfa ya. Nah, berarti kalau tadi 4,15 ini otomatis posisinya ada di dalam K1, otomatis ini tolak K0 ya. Jadi kita seperti yang sudah pernah kita bahas, bisa dengan menggunakan sudut pandang ini, tapi bisa juga kita menggunakan sudut pandang luas area ya. Misalnya di sini luas areanya adalah yang yang 5% itu ini kan luas areanya nih ya. Luas areanya berapa ini? Yang ini kan 5% luas areanya ya. Kita menggunakan P value ya, dengan pendekatan P value. Ya, sama saja di sini P value-nya di sini. Ya. Ini P value-nya ini P value-nya ya. Ini P value-nya ya. Nah, P value ya. Nah, P value itu kan adalah sama dengan luas area peluang ya saat Z ya lebih besar daripada Z hitung. Nah, ini kan lebih besar nih, posisinya di sebelah kanan ya, karena ini dari 0 kata hingga. Kita main logika saja ya, daripada Z hitung. Z hitungnya maksud Z 4,15, nanti kita lihat di tabel 4,15 itu berapa persen ya. Saya umpamakan di sini katakanlah 2% ya, misalnya ya. Saya tidak mohon maaf ini ya, misalnya didapat ini peluangnya adalah 2% ya kan. Nah, terus keputusannya gimana? Nah, kalau P value ya atau P value lebih kecil daripada 0,05 atau 5%, otomatis tolak. Jadi sama saja perspektifnya. Kecuali di sini ya, kecuali di sebelah sini P value-nya. Nah, inilah nanti kalau di SPSS suka melihat Anda di tabel SPSS ada P value sekian ya, 0,05 atau sekian, itu tergantung alfanya nanti ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini Anda dapat pemahaman bagaimana mengambil keputusan dengan ditinjau dari dua sisi ya, baik dari sisi melihat garis bilangan aksisnya, sumbunya ya, dengan sumbu ini, sumbu X ini ya, ataupun dari luas area. Karena secara prinsip sebenarnya ya bidang yang diarsir di bawah kurva ini adalah luas area ya. Demikian teman-teman pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.